Yogyakarta pastivinews.com. Kabar yang ini merupakan lintas kasus pertanahan hingga masuk ke ranah hukum dan sidang di pengadilan. Hingga memasuki sidang ke-16 pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Tampak masih cukup seru untuk disimak. Akun Rumawas, ST merupakan pemilik Syah dan satu-satunya anak dari Ibu Marintan yang sudah almarhum. Dalam kasus ini akun yang bekerja sebagai ASN di Kabupaten Sleman ini sementara merasa kecewa dengan penegakan hukum di Indonesia. Kekecewaan ini muncul terlebih sertifikat tanahnya yang bernomor SHM 543 berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah bisa diperjualbelikan orang lain tanpa sepengetahuannya padahal merupakan pemilik Syahnya. Sesuai ahli waris dan nomor sertifikat yang dia miliki. Terbitnya PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, di tahun 2020 yang lalu sebenarnya tanah itu tercatat diblokir, karena berstatus tanah sengketa. Oleh karena itu juga dia bertanya kepada penegak hukum, syahkah jual beli di atas tanah pembela? Kata akun ketika memberikan info kepada wartawan tanggal 4 Januari tahun 2024. Lebih lanjut akun Rumawas ini mengatakan sertifikat tanah SHM nomor 543 atas nama dirinya itu sudah tercatat diblokir sejak tanggal 13 Oktober tahun 2016. Hal ini berdasarkan surat dari BPN Kota Surakarta nomor 630.1 SKPT 215/2019, sedangkan PPJB didasarkan pada kuitansi jual beli tertanggal tanggal 29 November tahun 2016. Kemudian penjualan tanah itu diketahui dari hasil penyelidikan Polda DIY. Karena ia membuat laporan polisi ke Polda DIY pada tanggal 13 Februari tahun 2023 yang lalu berkait dugaan penggelapan sertifikat tanah. Dengan surat tanda terima LP nomor STTLB 95/2/2023 SPKT Polda DIY dengan dilaporkan Estri Handariningsih dan saat ini masih dalam tahapan meminta keterangan ahli dari STPN. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Kasus ini mencuat berawal dari akun Rumawas yang nyata-nyata kehilangan sejumlah sertifikat pada tahun 2011. Selanjutnya sudah dilaporkan di Polresta Yogyakarta pada tanggal 20 Februari tahun 2012. Berlanjut kehilangan sertifikat tersebut dilaporkan sebagai kasus dugaan pencurian atas beberapa SHM di Polresta Yogyakarta hingga masuk ke Polda DIY dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Dalam pencarian kebenaran dan proses hukum karena memang kasus sudah ditangani namun hingga terbitnya kabar ini tanggal 4 Januari tahun 2024 juga belum ada penyelesaiannya. Bahkan sampai orang tua akun yakni Ibu Marintan meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 masih nihil hasil penyelesaian. Tandas akun Rumawas saat berhasil diwawancarai awak media pastivinews.com tersebut. Dalam perkembangan atas kinerja dari penyelidikan Polda DIY di bulan Maret tahun 2023, ternyata mengejutkan sebab terdapat transaksi jual beli tanah pada tanggal 29 November tahun 2016 antara almarhumah Ibu Marintan yang tak lain merupakan ibu akun Rumawas dengan Handariningsih. Selaku pembeli adalah Handariningsih yang masih buliknya akun. Terungkap jual beli ini sesuai data pembeli SHM adalah Handariningsih yang masih buliknya akun. Kemudian sesuai data yang dilakukan PPJB pada tanggal 4 Juni tahun 2020 hanya berdasarkan kwitansi penjualan beli yang muncul pada tanggal 29 November tahun 2016. Transaksi tersebut jelas tanpa sepengetahuan saya, kata akun. Atas kejanggalan ini karena hanya berdasarkan kwitansi maka akun mencari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 13 tahun 2017. Tentang tata cara blokir dan sita. Dikutip dari peraturan di sana dijelaskan seperti pasal 1 ayat 1 dan 2. Bahwa pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo, pembekuan pada hak atas tanah yang bersifat sementara. Terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Status quo adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang. Sehingga tanah kembali ke status awal yakni status quo. Dalam arti quo adalah sesuai data masih menjadi milik atas nama seperti dalam sertifikat tanah tersebut. Dengan demikian maka proses jual beli jika ada yang memanfaatkan status quo maka akan bertentangan dengan Permen Agraria nomor 13 tahun 2017 tersebut sehingga redaksi menyebut pembeli ketanggrok atau terhadang Permen nomor 13 tahun 2017 tersebut. Dengan terlacaknya jual beli tanpa sepengetahuannya akun Rumawas.
Perhatian yang lain juga muncul bahwa akun juga menjalani sidang gugatan perdata yang dilakukan oleh Handari Ningsih tersebut sebagai penggugat terkait gugatan pengesahan jual beli tanah dan bangunan. SHM nomor 543 Kelurahan Purwosari atas dasar PPJB pada tanggal 4 Juni tahun 2020 yang tadi di atas telah disebut hanya berdasarkan atas transaksi jual beli pada tanggal 29 November pada tahun 2016. Perlu dipahami bahwa pada saat transaksi itu tanggal 29 November tahun 2016 tanah masih dalam penyelesaian di pengadilan dan tercatat blokir BPN selain masih syah atas nama miliknya, akun Rumawas. Sidang di pengadilan dengan nomor perkara 60 PDTG 2023 PNY Yogyakarta hingga memasuki Januari tahun 2024 masih dalam proses sidang yang menghadirkan pemeriksaan saksi-saksi oleh Majelis Hakim PN Kota Yogyakarta. Papar akun pun telah melakukan gugatan rekonvensi tergugat dalam perkara No. 60 PDT G 2023 PNY Yogyakarta pada tanggal 26 September tahun 2023. Dengan harapan majelis hakim yang menangani perkara dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada yaitu peraturan nomor 13 tahun 2017 sehingga memutus perkara sesuai peraturan hukum perundangan yang ada. Karena menurut akun, bahwa perkara ini sudah bukan multitafsir karena sudah terang benderang. Tentu harapannya jangan ditafsirkan abu-abu. Dalam sidang gugatan tanggal 2 Januari tahun 2024, maka tergugat akun Rumawas bersama penasehat hukumnya menghadirkan saksi-saksi dari pihak tergugat. Untuk saksi 1 yaitu Mujiharto selaku Ketua RW 01 Kampung Sanggrahan Kelurahan Semaki, kemudian saksi 2 Srianto seorang ASN Kabupaten Sleman. Mujiharto saksi yang dihadirkan menyatakan memang saudara akun Rumawas satu-satunya ahli waris syah karena hanya Ibu Marintan yang memiliki satu anak yakni akun. Dalam sidang tanggal 2 Januari tahun 2024 berkait dengan kasus ini nama Suwondo selalu disebut oleh Mujiharto di mana dia selalu mendampingi, memediasi dalam kasus-kasus dari awal gugatan di pengadilan agama. Gugatan di PN Yogya, Polresta, PN Sleman, Polres Sleman, Polda DIY dan lainnya. Nah dengan mendampingi itu perannya apa karena dia bukan penasehat hukum kata Mujiharto. Dengan gugatan pengesahan jual beli PPJB, saya yakin tidak syah karena dilakukan di tanah sengketa, serta dalam status quo. Tandas Mujiharto. Karena saudara Suwondo itu kan selalu mendampingi pada kasus-kasus dari awal gugatan baik di pengadilan agama negeri Yogyakarta, kemudian di PN Yogyakarta, di PN Sleman, di Polda, di Polresta. Jadi saya mengenal saudara Suwondo dan saya tahu artinya saya tahu informasi ini dari awal sampai proses sidang. Itu adik dari Ibu Marintan sebagai pemilik sertifikat 543 yang di Lawean Solo. Memang ahli waris satu-satunya dari keluarga almarhum Ibu Marintan dan Bapak Bayhaqi, dan itu sudah dinyatakan juga oleh saudara Suwondo pada saat mediasi di Kelurahan Semaki tanggal 4 November 2022 bahwa akun sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum. Sini ada turut serta dari adik-adik dari ibu almarhum Ibu Marintan. Dengan gugatan pengesahan jual beli PPJB harusnya itu tidak sah karena itu dilakukan di tanah sengketa pada saat itu jual beli bawah tangan. Karena itu ada blokir, kemudian ada blokir artinya kan status quo itu kembali ke asal, ke semula. Kemudian di sertifikat juga masih atas nama akun. Kemudian penguasaan tanah juga masih di atas masih dikuasai akun karena akun yang istilahnya juga menguasai untuk dikontrakkan kepada orang lain dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Harusnya tidak dikuasai oleh Ibu Marintan. Di awal itu seharusnya ada perannya, mulai mediasi, mulai mendampingi, dan itu kan kalau bukan sebagai kuasa hukum sebagai apa?